Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita dengan baik. Pada episode kali ini kita akan belajar bagaimana sejarah dari CPOB yang digunakan oleh industri farmasi di seluruh dunia sebagai pedoman yang bertujuan untuk menjamin produk dibuat secara konsisten, memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Video ini merupakan episode ke-6 dari materi belajar manajemen farmasi industri. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi Anda yang belum subscribe, serta gampang lonceng di sebelahnya agar Anda tidak ketinggalan info-info terbaru mengenai farmasi industri dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya dan selamat menyaksikan. Seperti yang sudah kita pelajari pada episode sebelumnya, bahwa memasuki abad ke-20, industri farmasi memasuki tahapan baru, yaitu era sintesa obat secara kimiawi. Diawali oleh sintesa sebuah obat yang sampai saat ini menjadi legenda, yaitu aspirin, yang ditemukan oleh seorang anak muda yang sangat jenius yang bernama Felix Hoffmann. Penemuan tersebut menandai dimulainya sebuah era yang disebut dengan revolusi industri yang kedua. Pada saat yang bersamaan, di belahan bumi yang sama, seorang profesor di bidang hygiene, yaitu dari Universitas Marburg di Jerman, yang bernama Profesor Emil von Behring, menemukan sebuah obat yang sangat luar biasa, yang berhasil menyelamatkan jutaan manusia di muka bumi ini. Obat tersebut adalah serum atau antitoksin tetanus yang ditemukan oleh Profesor Behring bersama koleganya, yaitu Erik Wernickel, serta serum atau antitoksin difteria yang ditemukan oleh Profesor Behring bersama koleganya yang lain, yaitu Shibasaburo Kitasato. Antitoksin adalah antibodi dengan kemampuan untuk menetralkan racun tertentu. Antitoksin diproduksi oleh hewan, tumbuhan, dan bakteri tertentu sebagai respon terhadap paparan dari sebuah racun. Serum antitoksin difteri pertama kali ditemukan oleh Emil von Behring pada tahun 1890 yang berhasil menyelamatkan ribuan anak-anak dari penyakit yang mematikan tersebut. Profesor Behring juga berhasil menemukan serum antitoksin tetanus yang membunuh ribuan tentara yang terluka di medan perang karena infeksi dari kuman tetanus tersebut. Sejak saat itu, serum difteria diproduksi di berbagai belahan dunia, termasuk di Amerika Serikat, hingga akhirnya terjadilah sebuah tragedi yang sangat memilukan, yang memicu dan mengubah wajah industri farmasi di seluruh dunia. Adalah Jim, nama seekor kuda penarik gerobak susu yang digunakan untuk memproduksi serum antitoksin difteria. Ia juga digunakan untuk produksi serum tetanus. Jim sudah memproduksi lebih dari 7,5 galon atau sekitar 28,3 liter antitoksin difteria sepanjang karirnya. Namun pada tanggal 22 Oktober 1901, Jim terpaksa harus dibunuh dan mengakhiri karirnya sebagai pabrik pembuat serum atau antitoksin difteria setelah ia menunjukkan tanda-tanda gejala kalau dia terkena tetanus. Hal ini dipicu oleh meninggalnya seorang gadis kecil di kota St. Louis di Amerika Serikat yang meninggal dunia setelah mendapatkan suntikan antitoksin difteria yang dihasilkan oleh Jim. Sebanyak 12 anak lainnya juga meninggal dunia setelah mendapatkan suntikan antitoksin yang sama. Kasus ini memicu Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Theodore Roosevelt, pada tanggal 30 Juni 1906 mengeluarkan sebuah dekret atau undang-undang yang diberi nama Pure Food and Drug Act. Undang-undang ini juga dikenal dengan nama Wiley Act untuk menghormati usaha dari seorang ahli kimia yang bernama Harvey Washington Wiley, Kepala Biro Kimia Departemen Pertanian Amerika Serikat, yang sangat gigih dalam melaksanakan pengawasan terhadap obat, makanan, dan bahan-bahan kimia yang beredar di masyarakat. Biro inilah yang kemudian menjadi cikal bakal dari sebuah lembaga yang sangat berwibawa, yaitu US FDA, Food and Drug Administration. Dan tanggal 30 Juni 1906 tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Badan Federal Amerika Serikat yang sangat berwibawa tersebut. Wiley Act inilah yang kemudian di kemudian hari juga menjadi cikal bakal dari GMP atau Good Manufacturing Practices yang menjadi panduan bagi industri farmasi di seluruh Amerika dalam menemukan, mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan obat di seluruh wilayah tersebut. Keberadaan Pure Food and Drug Act tidak lepas dari sosok yang bernama Dr. Harvey Washington Wiley
seorang ahli kimia yang bekerja di Departemen Pertanian Amerika Serikat yang lahir pada tahun 1844. Pada usia 38 tahun, tepatnya pada tahun 1882, Dr. Wiley ditunjuk sebagai Chief Chemist pada USDA yang bertugas untuk mengawasi obat-obatan, makanan, dan bahan kimia yang beredar. Pada tahun 1903, Dr. Wiley membentuk sebuah gugus tugas yang diberi nama Poison Squad yang diisi oleh ilmuwan-ilmuwan muda yang memiliki concern terhadap berbagai bahan beracun pada obat dan makanan. Pada tahun 1906, sebuah novel yang berjudul The Jungle yang ditulis oleh seorang novelis yang bernama Upton Sinclair membuat heboh masyarakat di Amerika Serikat. Novel tersebut menggambarkan betapa buruknya kondisi dan lingkungan proses pembuatan makanan di Amerika Serikat pada saat itu. Hal inilah yang juga mendorong Presiden Roosevelt untuk mengeluarkan dekret Pure Food and Drug Act, dan Dr. Wiley ditunjuk sebagai Kepala Biro Kimia yang bertugas mengawal pelaksanaan dari dekret tersebut. Selain kasus Jim, si kuda penarik gerobak susu yang menghasilkan antitoksin difteria yang tercemar kuman tetanus, Undang-Undang atau Wiley Act juga dipicu oleh berbagai iklan dan label obat yang sangat bombastis pada masa itu. Ada banyak contoh bagaimana obat-obat tersebut diberi label dan diiklankan untuk mengatasi aneka rupa penyakit seperti neuralgia, kolera, rematik, paralisis, neurosis, epilepsi, dan sebagainya. Bukan saja untuk manusia, bahkan obat yang sama mereka klaim juga bisa digunakan untuk kuda maupun hewan lainnya. Undang-undang yang disahkan ini tidak saja melarang segala jenis label dan iklan obat yang menyesatkan, namun juga mewajibkan bagi para produsen untuk memproduksi obat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Selain itu, Wiley Act juga mewajibkan para produsen untuk mencantumkan semua bahan-bahan tambahan yang digunakan, termasuk alkohol, morfin, opium, heroin, kokain, dan bahan-bahan lainnya yang pada saat itu amat lazim ditambahkan sebagai bahan obat. Undang-undang ini juga memungkinkan bagi pemerintah federal untuk menjatuhkan penalti atau hukuman kepada para produsen obat yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, industri farmasi terus melakukan inovasi dan penemuan-penemuan penting yang sangat mempengaruhi kehidupan umat manusia di seluruh muka bumi ini. Pada bulan Oktober tahun 1923, seorang dokter muda dari Kanada yang bernama Frederick Banting berhasil mengisolasi insulin yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit diabetes yang berasal dari pankreas babi. Ini menjadikan untuk pertama kalinya penyakit diabetes bisa disembuhkan setelah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun para ilmuwan mencari dan memburu bagaimana cara memproduksi insulin untuk mengatasi penyakit diabetes tersebut. Pada bulan September tahun 1928, seorang ilmuwan berkebangsaan Skotlandia yang bernama Alexander Fleming secara tidak sengaja menemukan antibiotik pertama di dunia, yaitu penicillin yang berasal dari jamur Penicillium notatum. Dengan semakin berkembangnya industri farmasi di Amerika Serikat, maka pada tahun 1927, Biro Kimia USDA kemudian diubah menjadi badan independen yang bernama The Food, Drug, and Insecticide Organization atau FDIA. 3 tahun kemudian lembaga ini berubah menjadi The Food and Drug Administration atau UFFDA yang kita kenal hingga saat ini. Meskipun Undang-Undang Pure Food and Drug Act tahun 1906 secara nasional telah berhasil memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap obat-obat dari industri farmasi pada masa itu, namun tidak ada peraturan dari pemerintah federal yang menjamin keamanan dari produk-produk yang akan dipasarkan. Pada tahun 1935, Dr. Domach, profesor biokimia yang mengkhususkan diri mempelajari infeksi di University of Münster di Jerman Barat. Beliau juga menjabat sebagai Direktur Bayer's Institute of Pathology and Bacteriology di kota Wuppertal di Jerman Barat, menemukan sebuah zat aktif yang bernama sulfanilamid yang merupakan kelas terapi baru pada saat itu, yaitu antibiotik. Obat ini menjadi terkenal dan menjadi trending topik di Amerika Serikat pada masa itu ketika putra Presiden Amerika Serikat yang menjabat, yaitu Franklin Delano Roosevelt Jr., sembuh dari penyakit infeksi sinusitis yang sangat berat berkat obat yang ditemukan oleh Profesor Domach tersebut. Obat ini juga berhasil menyembuhkan Perdana Menteri Inggris yang sangat terkenal, yaitu Winston Churchill, dari penyakit pneumonia yang dideritanya. Segera saja obat ini menjadi sangat populer di Amerika Serikat, dan beberapa industri farmasi di sana pun kemudian memproduksi obat ini, termasuk sebuah industri farmasi yang berlokasi di Bristol, Tennessee, Amerika Serikat, yaitu S.A. Massengill Company. Pada saat itu,
SE Mesengyl Company telah memasarkan dua bentuk sediaan antibiotik sulfanilamid, yaitu sediaan berbentuk serbuk dan sediaan berbentuk tablet sulfanilamid. Pada bulan Juni 1937, orang di bagian marketing dari perusahaan tersebut melihat sebuah peluang baru, yaitu bahwa obat tersebut tidak ada dalam bentuk sediaan sirup atau eliksir yang khusus digunakan untuk anak-anak. Karena selama ini belum ada satupun industri farmasi yang memproduksi sirup atau eliksir dari sulfanilamid. Ternyata penyebab dari tidak adanya industri farmasi yang membuat sediaan tersebut ternyata karena sifat dari sulfanilamid yang mempunyai sifat sangat sukar larut. Nah, kemudian sang chief chemist dari perusahaan tersebut, yaitu Harold Cole Wilkins, berhasil menemukan sebuah senyawa yang bisa melarutkan sulfanilamid. Sulfat tersebut adalah diethylene glycol atau DEG. Namun mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa DEG ini sangat beracun dan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada ginjal serta bisa berakibat fatal bagi orang yang mengkonsumsinya. Karena tidak ada kewajiban bagi industri farmasi saat itu untuk melakukan pengujian baik secara praklinis maupun uji klinis, maka obat produk tersebut kemudian dipasarkan ke seluruh penjuru di Amerika. Kemudian terjadilah sebuah tragedi yang sangat mengerikan. Pada tanggal 11 Oktober 1937, kira-kira sekitar 6 bulan setelah obat tersebut dipasarkan, The American Medical Association atau AMA menerima laporan terjadinya beberapa kasus kematian karena adanya pengobatan menggunakan sulfanilamid. Tidak kurang dari 100 orang meninggal dunia di 15 negara bagian, di mana yang paling banyak korbannya adalah anak-anak. Dari pengusutan FDA diketahui bahwa penyebab kematian tersebut disebabkan oleh sebuah obat berupa sirup atau eliksir sulfanilamid yang diproduksi oleh SE Mesengyl Company tersebut. Meskipun secara hukum masalah tersebut belum diputuskan di pengadilan serta belum diputuskan bersalah, namun sang chief chemist yaitu Harold C. Wilkins yang sebagai penemu dan sebagai peracik dari resep tersebut kemudian mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, menembak dadanya, jantungnya, dan mati seketika pada tanggal 18 Januari tahun 1938. Sedangkan sang pendiri dan pemilik perusahaan yaitu Samuel Evan Mesengyl ternyata hanya dihukum dengan denda total tidak lebih dari 26.100 US dollar, yang kalau kita nilai dari sekarang kira-kira setara dengan 540.000 US dollar atau sekitar 6,3 miliar rupiah saja. Dibandingkan dengan pendapatan perusahaan tersebut yang sebesar 11 juta US dollar pada tahun 1937, tentunya nilai denda tersebut tidak ada apa-apanya. Sangat tidak sebanding dengan berapa korban, hampir 100 nyawa anak manusia melayang sia-sia gara-gara obat yang tercemar tersebut. Namun hukuman sebenarnya kemudian dijatuhkan oleh publik ketika Mesengyl meninggal dunia pada usia 75 tahun pada tanggal 15 Desember 1946. Pada batu nisannya terukir kata-kata yang sangat menyakitkan, "Where there is no vision, the people perish," yang artinya kurang lebih ketika industri farmasi tidak memiliki visi, maka orang-orang akan celaka. Sungguh sebuah tragedi yang sangat memilukan yang terjadi karena kurang hati-hatinya industri farmasi pada masa itu. Kejadian ini serta beberapa kejadian lain seperti seorang wanita yang menjadi buta karena menggunakan eyeshadow yang mengandung merkuri. Kemudian ada obat tonik yang tercemar radiator yang menyebabkan seorang pasien menjadi sangat menderita dan akhirnya meninggal dunia. Ada pula obat diabetes yang substandar dan begitu banyak macam aneka keluhan lainnya. Maka akhirnya Kongres Amerika Serikat menyetujui undang-undang yang bernama The Federal Food, Drug and Cosmetic Act atau FDNC pada tahun 1938 yang merupakan penyempurnaan dari Willie Act yang dibuat tahun 1906. Undang-undang ini mewajibkan para produsen industri farmasi tersebut untuk membuktikan bahwa obat yang akan diproduksi atau akan dipasarkan sudah terbukti aman, khasiat dan keamanannya. Undang-undang ini inilah yang kemudian menjadi cikal bakal aturan-aturan tentang GMP yang kita kenal sekarang. Undang-undang ini pula yang nantinya menyelamatkan ribuan bayi di Amerika Serikat dari sebuah obat yang kemudian menjadi legenda, yaitu thalidomide. Standar keamanan produk-produk industri farmasi di dunia mendadak berubah ketika sebuah obat yang sangat menghebohkan
Hingga saat ini seolah menjadi legenda, yaitu thalidomid diluncurkan. Obat ini pertama kali disintesis dan dikembangkan oleh sebuah industri farmasi yang bernama Chemie Grünenthal yang berkantor pusat di Aachen di Jerman Barat pada tahun 1954. Dia memegang hak paten obat ini selama 20 tahun ke depan. Thalidomid kemudian dipasarkan pada bulan Oktober 1957 di Jerman dengan nama dagang Contergan sebagai obat bebas atau OTC atau over the counter. Obat ini diindikasikan untuk mengatasi berbagai macam simptom seperti mual, muntah, batuk, flu, sakit kepala, bahkan insomnia, serta keluhan lain pada wanita hamil yang sering kita sebut dengan morning sickness. Tidak heran obat ini kemudian dijuluki sebagai the wonder drug karena begitu banyak wanita yang merasa tertolong karena simptom atau efek dari morning sickness ini. Obat ini kemudian menjadi best seller di Jerman Barat dan ribuan pil pun terjual. Dan tentunya Chemie Grünenthal pun mendapat untung yang sangat luar biasa. Selain di Jerman, obat ini juga sangat laris di negara Inggris. Perusahaan farmasi yang bernama The Distiller Company Limited membeli hak paten dari Chemie Grünenthal dan memasarkan thalidomid di Inggris dengan merek dagang yang diberi nama Distaval. Dari Inggris, obat ini kemudian menyebar ke Australia dan Selandia Baru. Begitu fenomenalnya obat ini tidak kurang dari 14 industri farmasi di 46 negara di seluruh dunia ikut memasarkan thalidomid dengan berbagai merek dagang di bawah lisensi dari Chemie Grünenthal. Tentunya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan ini pun semakin besar. Pada tahun 1958, sebuah perusahaan dan distribusi farmasi yang berada di kota Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat yang bernama Richardson Merrell mencapai kesepakatan dengan pihak Chemie Grünenthal untuk memasarkan dan mendistribusikan thalidomid di seluruh wilayah Amerika. Mereka kemudian mengajukan persetujuan untuk bisa dipasarkan kepada FDA. Kalau Anda lihat, masih ingat obat-obat dengan merek Vicks seperti Vicks Formula 44, Vicks Inhaler, Vicks Vaporub, itu adalah merupakan obat-obat yang diproduksi oleh Richardson Merrell ini. Namun seorang ofisial dari FDA yaitu Dr. Francis Oldham Kelsey menolak untuk memberikan persetujuan obat ini dipasarkan di Amerika Serikat karena sesuai dengan persyaratan yang terdapat pada Federal Food, Drug and Cosmetic Act atau FDNC yang dikeluarkan pada tahun 1938 bahwa obat yang akan dipasarkan di Amerika Serikat harus memiliki bukti bahwa obat tersebut aman digunakan, dalam artian harus punya uji klinis. Sedangkan data-data yang diberikan oleh Richardson Merrell hanyalah bukti uji dari praklinis, sedangkan uji klinisnya sama sekali tidak ada. Jadi ada bukti praklinis tetapi tidak mempunyai bukti uji klinis. Dan memang pada saat itu di Eropa dan juga di belahan bumi yang lain, bukti dan uji klinis belum disyaratkan untuk mendapatkan persetujuan untuk diedarkan. Dan terbukti apa yang dilakukan oleh Francis Oldham Kelsey tersebut berhasil menyelamatkan ribuan bayi di Amerika dari sebuah tragedi yang sangat memilukan. Pada bulan November tahun 1961, sebuah surat kabar di Jerman Barat memuat sebuah laporan sangat mengejutkan. Seorang bayi bernama Frederick Dove yang lahir pada bulan Juni tahun 1961 terlahir dalam keadaan cacat, lengannya pendek, jari-jarinya mengecil, tangan bengkok, dan bahkan ia pun tidak memiliki ibu jari. Diduga Dove ini menderita cacat karena si ibu mengkonsumsi thalidomid pada masa kehamilannya. Saat ini Frederick Dove sudah berusia 59 tahun, salah satu seorang survivor di Inggris dan bekerja sebagai penyiar di BBC World Service. Satu persatu bayi yang lahir cacat karena akibat pun semakin banyak. Satu persatu banyak orang kemudian lahir cacat. Saat itu tidak ada satupun pihak yang menduga bahwa tragedi tersebut disebabkan oleh thalidomid, pil yang sudah dipasarkan selama 3 tahun dan diklaim sebagai obat yang sangat aman untuk bayi dan anak yang dikandungnya. Namun kemudian seorang ilmuwan dari Australia yang bernama Profesor William McBride mempublikasikan temuannya di majalah bergengsi The Lancet pada bulan Desember tahun 1961 yang menghubungkan kecacatan pada bayi tersebut dengan obat thalidomid. Namun korban sudah berjatuhan. Di Jerman Barat tidak kurang dari 10.000 bayi terlahir dengan kondisi yang sangat mengenaskan, cacat seumur hidupnya. Sebagian besar dari mereka tidak bisa selamat, sedangkan 3.000 lainnya sampai saat ini 3.000 diantaranya masih hidup hingga saat ini sebagai seorang survivor dari thalidomid.
Di Inggris terdapat 470 orang yang mengalami cacat dan masih hidup sampai sekarang. Di Jepang ada sekitar 300 orang, sedangkan di Kanada dan Swedia masing-masing ada 100 orang. Sedangkan di Australia terdapat 45 orang survivor dari thalidomid ini. Di seluruh dunia diperkirakan sekitar 10.000 orang yang mengalami cacat yang diakibatkan oleh sang ibu pada saat hamil mengkonsumsi obat thalidomid ini. Di Amerika sendiri hanya ditemukan 17 orang korban akibat thalidomid. Kebanyakan dari mereka memperoleh obat itu dari luar Amerika Serikat, atau ada beberapa yang mendapatkan obat tersebut dari free sample yang diberikan oleh si Richardson Merrill tersebut. Dengan tidak disetujuinya pemasaran tadi, atas dasarnya tadi menolak persetujuan memasarkan thalidomid di Amerika tersebut, maka Francis Oldham Kelsey mendapat penghargaan dari Presiden Amerika Serikat, yaitu The President's Award for Distinguished Federal Civilian Services dari Presiden John F. Kennedy pada tahun 1061. Peristiwa thalidomid membuat perubahan yang sangat signifikan dalam proses registrasi dan produksi obat. US FDA atas persetujuan Kongres di Amerika pada tahun 1962 melakukan amandemen terhadap FDNC Act untuk yang memperketat perizinan obat-obat baru serta obat yang masih dalam masa penelitian. Aturan baru tersebut disebut dengan 21 CFR, yaitu Code of Federal Regulation, yang kemudian lebih dikenal dengan nama GMP atau Good Manufacturing Practices. Aturan baru tersebut tidak lepas dari amandemen yang diajukan oleh anggota Kongres Amerika Serikat, yaitu Kefauver dan Harris, sehingga dikenal dengan nama Kefauver-Harris Amendment. Peraturan ini kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1978 yang dikenal dengan nama CGMP atau Current Good Manufacturing Practices. Di Inggris, Parlemen Inggris menyetujui undang-undang yang bernama Medicine Act pada tahun 1968 yang mengatur tentang aspek-aspek dan petunjuk cara pembuatan serta distribusi obat yang baik. Undang-undang ini dikenal dengan nama The Orange Guide yang sangat terkenal hingga saat ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 1969 juga mengeluarkan draft pertama tentang GMP yang kemudian diadopsi oleh sekitar 100 negara anggota WHO di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang mulai menerapkan CPOP sejak tahun 1971 yang merupakan CPOP pertama di wilayah negara Asia Tenggara atau ASEAN. Inilah jejak sejarah bagaimana GMP atau CPOP yang kita kenal sekarang digunakan oleh industri farmasi di seluruh dunia agar produk yang dihasilkan senantiasa terjamin khasiat, keamanan, dan kualitasnya. Kasus thalidomid membawa dampak yang sangat signifikan terhadap sistem pengawasan dan cara pembuatan obat di seluruh dunia. Tidak lama setelah kasus tersebut, muncullah berbagai macam aturan, persyaratan, petunjuk, dan guideline tentang cara-cara pembuatan obat yang baik atau Good Manufacturing Practices yang disingkat dengan GMP, termasuk berbagai macam persyaratan tentang proses pengawasan dan inspeksi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat di seluruh dunia. Petunjuk atau guideline ini tidak saja berlaku secara nasional dari negara yang bersangkutan, namun ada pula guideline yang berlaku secara regional di kawasan tertentu, seperti ASEAN GMP misalnya. Bahkan ada pula guideline yang digunakan secara global. Ada banyak kerjasama antar lembaga pengawas obat di seluruh dunia yang kemudian memunculkan berbagai pedoman atau guideline yang kemudian disepakati sebagai guideline bersama. Isu-isu politik dan ekonomi pun turut serta mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh masing-masing negara dalam pengawasan obat ini. Uni Eropa misalnya, berangkat dari kerjasama ekonomi negara-negara Eropa atau European Free Trade Association atau EFTA, maka terbentuklah apa yang disebut dengan PIC, Pharmaceutical Inspection Convention pada tahun 1970 sebagai wadah kerjasama otoritas pengawasan obat di Eropa. PIC ini kemudian berkembang menjadi PICS atau Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme yang saat ini beranggotakan 53 badan otoritas pengawas obat di seluruh dunia, termasuk Badan POM yang tercatat sebagai anggota ke-40 sejak Juli tahun 2012 yang lalu. Thai FDA dari Thailand merupakan anggota termuda dari organisasi ini. Mereka tercatat sebagai anggota sejak Agustus tahun 2016 yang lalu. Hingga saat ini terdapat 4 otoritas pengawas obat di kawasan ASEAN yang menjadi anggota PICS, yaitu HSE Singapura, NPCB Malaysia,
Badan POM Republik Indonesia, serta Thai FDA dari Thailand. Dengan kerjasama ini menunjukkan pengakuan dunia internasional terhadap pengawasan dan kredibilitas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia. Bahkan sekelas SFDA dari China maupun CDSCO dari India pun hingga sekarang belum bisa menjadi anggota PICS karena berbagai persyaratan yang belum bisa mereka penuhi. Di Indonesia sendiri kita telah mulai menerapkan CPOB meskipun secara sukarela sejak tahun 1971 yang merupakan CPOB pertama di wilayah ASEAN. Keanggotaan Indonesia dalam PICS tentu membawa konsekuensi bahwa aturan-aturan maupun persyaratan teknis yang ada dalam GMP Guideline yang dikeluarkan oleh PICS wajib dipenuhi oleh seluruh industri farmasi yang ada di Indonesia. Hingga saat ini kita sudah mengenal 5 edisi CPOB, yaitu CPOB edisi tahun 1988, CPOB edisi tahun 2001, CPOB edisi tahun 2006, dan CPOB edisi tahun 2012. Saat ini kita sedang yang paling baru dan yang berlaku saat ini adalah CPOB edisi tahun 2018 yang mengacu pada peraturan GMP yang dikeluarkan oleh PICS tahun 2018 dan WHO TRS tahun 2012 yang lalu. CPOB edisi 2018 mengalami begitu banyak perubahan dibandingkan CPOB edisi yang 2012. Pada episode yang akan datang kita akan bahas bagaimana perbandingan antara CPOB edisi tahun 2018 dibandingkan dengan CPOB edisi 2012. CPOB edisi 2018 ini dimaksudkan kita untuk menyongsong era revolusi industri yang keempat, di mana terdapat tantangan dan tantangan yang sangat luar biasa bagi industri farmasi di dunia menghadapi begitu pesatnya perkembangan kemajuan dan teknologi yang saat ini. Kenyataan bahwa masih banyak industri farmasi di negeri ini yang masih belum comply dengan semua persyaratan yang terdapat pada CPOB 2018 tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi semua stakeholder di negeri ini. Dan menjadi tugas kita sebagai seorang apoteker yang bekerja di industri farmasi agar senantiasa memenuhi seluruh persyaratan tersebut. Tujuannya apa? Tentu tujuannya adalah bahwa obat yang kita produksi benar-benar terjamin keamanannya, benar-benar terjamin kualitasnya, benar-benar terjamin identitasnya, terjamin potensinya, dan juga terjamin kemurniannya. Demikianlah teman-teman semua sekilas tentang sejarah CPOB dari mulai awal hingga kita kenal saat ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita kekuatan agar kita bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.